Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Erna. Untuk pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Yuk, untuk pembahasan pertama, kita mulai dengan penjumlahan persen. Kita lihat contoh pertama, ada soal 45% ditambah 37%. Dalam soal ini, kedua pecahannya, bilangannya, sudah sama-sama persen. Maka kalau sudah sama persen, kita hanya tinggal menjumlahkan bilangannya saja. Berarti kita buat coretannya ya. Caranya kita hanya tinggal buat penjumlahan susun ke bawah. Berarti 45 ditambah dengan 37. Maka kita tambahkan 5 tambah 7, 12. Tulis 2, simpan 1. 1 tambah 4 adalah 5, ditambah 3 sama dengan 8. Maka hasil dari 45% ditambah 37% adalah 82%. Oke, contoh yang pertama. Kita mulai contoh yang kedua. Ya, kita lihat untuk contoh yang kedua. Dalam bilangan ini sama-sama persen dan keduanya sama-sama desimal. Maka untuk penjumlahannya sama. Kita hanya tinggal menjumlahkan bilangannya saja karena nilainya sudah sama-sama persen. Namun hati-hati karena di sini dalam bentuk desimal, dalam penjumlahannya kita buat penjumlahan susun ke bawah. Peletakannya hati-hati nilai desimalnya. Nilai tempat harus kita luruskan. Dengan cara kita tinggal luruskan tanda komanya saja. Maka kita baca coretan di sini ya. 4,52 ditambah, kita luruskan tanda koma, berarti komanya di sini, berarti di depan koma ada angka 1, berarti 1,7. Letakannya adalah yang benar seperti ini. Maka tinggal kita jumlahkan seperti biasa. 2 tambah 0 adalah 2. 5 tambah 7 adalah 12. Tulis 2, simpan 1. 1 tambah 4 adalah 5. Tambah 1 lagi menjadi 6. Tanda koma tinggal diturunkan, diluruskan. Maka hasilnya adalah 6,22%. Oke, itu contoh yang kedua. Kita lanjut, lihat contoh yang ketiga. Ya, dalam contoh yang ketiga, bagaimana jika soalnya nilainya tidak sama bilangannya? Di sini hanya desimal saja 1,2 ditambah dengan 3%. Nah, untuk bisa dijumlahkannya, karena di sini kita bicara tentang penjumlahan persen, maka alangkah baiknya nilai bilangan yang belum sama ini yang masih desimal saja, kita ubah dulu menjadi persen. Ingat, dalam mengubahnya pecahan 1/2 ini, kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, karena ada satu angka di belakang koma, sama juga dengan per 10. Berarti sama juga dengan angkanya adalah 12/10. Nah, karena kita bicara akan dijumlahkan dengan persen, berarti yang namanya persen itu artinya per 100. Berarti dalam soal ini pecahannya penyebutnya masih per 10, maka harus kita ubah supaya menjadi per 100. Kira-kira gimana caranya? Oh, 10-nya supaya berubah menjadi 100 harus kita kalikan dengan 10. Karena angka yang di bawah kita kalikan 10, maka angka yang di atas pembilangnya pun kita kalikan dengan 10. 12 kali 10 sama dengan 120. Maka 1,2 jika diubah menjadi desimal sama juga dengan 120/100 atau bisa juga disingkat menjadi 120%. Nah, berarti soal yang nomor 3 ini 1,2 ditambah 3% sama juga dengan soalnya adalah 120% ditambah 3%.
Nah, berarti kita bisa langsung hitung kan? Karena sudah sama-sama persen. 120 ditambah 3 adalah 123%. Oke, seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, untuk pembahasan berikutnya, kita akan coba untuk pembahasan pengurangan persen. Kita mulai lihat dari contoh pertama. Contoh pertama, 87% dikurang 49%. Prinsipnya sama seperti penjumlahan. Apabila nilainya sudah sama-sama persen, kita hanya tinggal menghitung pengurangan bilangannya saja. Berarti kita bisa buat coretan, kita hanya hitung 87 dikurang 49. Kurangi, maka sama dengan 7 kurang 9 tidak bisa, maka kita pinjam. Di sini tinggal 7, di sini dapat 17. 17 dikurang 9 adalah 8, tinggal 7 dikurang 4 adalah 3. Maka hasil dari 87% dikurang 49% adalah 38%. Contoh pertama. Kita lihat untuk contoh yang kedua. Ya, dalam contoh kedua kita lihat nilainya sudah sama-sama persen, namun nilainya dalam bentuk desimal. Tidak masalah, yang penting karena keduanya sudah dalam bentuk desimal, berarti kedua bilangan desimal ini sudah sama-sama persen, berarti kita bisa tinggal menguranginya seperti biasa. Kita buat coretan, prinsip dari pengurangan desimal adalah kita buat bersusun ke bawah dengan luruskan nilai tempat. Untuk meluruskan nilai tempatnya mudahnya saja adalah kita hanya tinggal meluruskan tanda koma. Berarti kita buat 4,5 dikurang 0,3. Maka kita kurangi. 5 kurang 3 adalah 2. 4 kurang 0 akan tetap 4. Komanya kita turunkan. Maka hasilnya adalah 4,2%. Oke, selesai untuk contoh kedua. Lanjut, contoh yang ketiga. Kita lihat untuk contoh ketiga, 0,34 dikurang 29%. Nilainya di sini ada dua nilai pecahan bilangan yang berbeda. Desimal dikurangi dengan persen. Nah, untuk bisa dihitung, karena kita bicara tentang pengurangan persen, maka alangkah baiknya nilai yang desimal ini kita ubah dulu menjadi persen. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Dalam prinsip desimal adalah apabila ada satu angka di belakang koma, dia sama juga dengan per 10. Kalau dua angka di belakang koma, dia per 100, tiga angka di belakang koma per 1000, dan seterusnya. Nah, dalam bilangan ini, 0,34, kita lihat ada dua angka di belakang koma, yaitu angka 3 dan 4. Berarti 0,34 ini, apabila dirubah menjadi pecahan, dia sama juga dengan per 100. Karena dua angka di belakang koma. Berapa per 100? Kita tinggal lihat bilangannya 034. Berarti 0 di depan tidak perlu dipakai. 34. Berarti sama juga dengan 34 per 100. 34 per 100 itu sama juga dengan 34%. Karena persen itu singkatan dari per 100. Berarti kalau ada per 100 sama juga dengan persen. Berarti soal ini sama juga dengan 34% dikurang 29%. Nah, ketika kedua-duanya sudah menjadi persen, maka berarti bisa kita langsung hitung ya. Kita buat coretannya. Berarti kita hanya berhitung 34 dikurang 29. Maka sama dengan 4 kurang 9 tidak bisa, pinjam. Tinggal 2. Ini menjadi 14. 14 dikurang 9 sama dengan 5. 2 dikurang 2 habis. 0 di depan tidak perlu tulis. Berarti 0,34 dikurang 29% hasilnya adalah
5. 5 apa? 5%. Oke, seperti itu. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.